Kakak Anastasia. Permisi Bu. Iya, permisi, mari dulu makan. Baik, apa benar dengan Kakak Anastasia? Ya, betul Bu. Boleh saya tahu nama lengkapnya? Nama saya Anastasia Abdullah Meta. Umur Kakak berapa sekarang? 20 tahun. 20 tahun. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Nervus olfaktori. Di sini saya akan memeriksa indera penciuman kakak. Sebelumnya nanti minta tolong untuk kakak menutup mata saat pemeriksaan. Apakah kondisi kakak saat ini sedang pilek? Tidak. Jadi coba kakak menutup satu lubang hidung kakak, lalu hembuskan yang sebelah kanan. Oke, baik. Sekarang tutup mata dulu dan tutup satu lubang hidung kakak yang sebelah kiri. Nanti saya akan kakak mengidentifikasi bau yang saya berikan. Oke, baik. Silakan identifikasi bau yang saya berikan. Oke, baik. Minyak kayu putih. Oke, silakan dibuka matanya. Sekarang kita akan mengecek nervus olfaktori sebelah kanan. Silakan memejamkan mata dan tutup. Kopi. Minyak kayu putih. Oke, baik. Jadi kita sudah melakukan pengecekan indera penciuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, hasilnya normal. Mungkin sekian pemeriksaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kakak Anastasia. Terima kasih juga Bu. Apa Namita? Ya Bu. Silakan duduk Pak. Ya Bu. Kalau saya boleh tahu, nama lengkap Kakak siapa? Nama saya Barita Rusadi Umbaini. Karena saya sudah tahu. Umur Kakak sekarang berapa? 18 tahun ya Bu. Oke, baik. Jadi kalau sebutkan huruf yang saya tunjukkan. Oke Bu. L, Z, T, P. Oke, baik. Sekarang ganti ke mata sebelah kanan. D, Z, D, A. Baik, pengecekan kedua yaitu kita pemeriksaan dengan warna pandang. Saya minta kakak untuk menutup satu mata. Tolong menutup mata sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan. Tatap hidung saya.
Jadi baik, kita lanjut ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan refleks pupil. Oke, silakan angkat saya. Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, Markus Putri kakak normal. Oke, sekian pemeriksaan hari ini. Terima kasih. Panggilan buat Bapak Freddy, silakan masuk. Baik, Pak. Dalam pemeriksaan lanjut, saya ingin tahu nama Bapak. Bapak, nama saya Freddy Susanto Melima, panggil saja Bapak Freddy. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf mata Bapak atau dikenal sebagai saraf oculomotoris. Apakah Bapak siap diperiksa? Baik Bapak, minta tolong nanti mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik ke atas, ke kiri, maupun ke bawah. Terima kasih Bapak. Untuk pemeriksaan kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya ketika dilakukan secara direct terlebih dahulu dan melihat bagaimana miosis terhadap pupil. Untuk pemeriksaan yang ketiga, kemudian saya akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cahaya menjauhkan benda atau mendekatkan benda. Jadi baik Bapak, pemeriksaan dari awal tadi tidak ada tanda-tanda kelainan pada saraf oculomotoris, namun untuk memastikan lebih lanjut mengenai penglihatan benda Bapak yang Bapak alami, saya akan merekomendasikan dan berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis mata yang sama. Jadi baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Sama-sama, Pak. Ibu Asta. Apa benar dan Ibu Asta sebut nama tidak lengkap? Nama saya Asta Bintang. Boleh tahu umur ibu berapa? 30. Baik. Pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Ibu minta tolong nanti mengikuti arah benda yang saya gerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara terlebih dahulu untuk melihat bagaimana miosis di dunia pupil. Kita coba lihat pupilnya menggunakan cahaya. Pupil ini baik. Ya, baik. Selanjutnya pemeriksaan secara infrared dan cara menutup salah satu mata agar tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata tersebut apakah juga mengalami miosis atau tidak. Untuk mata.
sebelah kanan sebelah kiri. Mengalami miosis. Yang sama mengalami miosis. Dan pemeriksaan nervus nuclearis pada ini. Terima kasih untuk kerjasama Bu. Selamat siang. Atas nama Ibu Delsiani Dangakori, selamat pagi Bu. Nama Ibu siapa? Nama saya Delsiani Dangakori. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa? Nama saya 19. Baik Ibu, saya perawat Anastasia Kahina Momeha yang bertugas sebagai perawat yang memeriksa di bagian saraf trigeminus. Jadi baik Ibu, saraf trigeminus itu yaitu saraf yang menginervasi untuk otot-otot di pengunyahan. Di dalam saraf ini, saya akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik. Jadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Motorik dulu ya, Bu. Tolong Ibu menggigit sekuat mungkin. Fulus reseptor Ibu itu tempatnya kontraksi. Terus daerah musculus temporalisnya Ibu, di sini juga gerakannya ada kontraksi otot juga ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata ya Bu, secara sensorik. Sebentar saya akan meminta Ibu untuk menutup mata dan kita akan memeriksa apakah rangsangan yang Ibu rasakan atau terima di area wajah, apakah itu berupa benda halus atau benda tajam. Kalau benda halus Ibu bilang benda halus ya, kalau benda tajam bilang tajam. Jadi kita mulai. Tolong Ibu tutup matanya. Tutup lagi matanya. Tajam, halus, tajam. Jadi sekian hasil pemeriksaan kita. Jadi baik, terima kasih atas kerjasama yang Ibu berikan. Terima kasih. Atas nama Ibu Rosita. Apa benar ini dari Ibu Rosita? Ya Bu. Boleh tahu tentang Ibu Rosita? Saya harus mengerti. Baik Ibu, di sini saya selaku pemeriksa nervus abdusen. Pemeriksaan nervus abdusen ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan posturnya. Ibu minta tolong mengikuti arah benda yang saya gerakan, baik ke atas, ke bawah, kiri dan ke kanan. Baik. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya.
kita melakukan secara terlebih untuk melihat bagaimana meiosis di bagian pupil. Kita coba lihat secara langsung. Kami sudah sebenarnya mengecil untuk pupilnya juga mengecil. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan secara indirect dengan cara menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya, dan ketika mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah juga mengalami meiosis atau tidak terkena ketika kita memberikan respek cahaya. Meiosis refleks matanya normal dan refleks mata sebelah kirinya normal. Kemudian kita akan pemeriksaan daya akomodasi di pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong diikuti ya. Baik Ibu, demikian hasil pemeriksaan Mirus Abdusan. Terima kasih atas kerjasama kita pada saat ini. Selamat siang. Karamita. Ya Bu. Selamat pagi Ibu, kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkap saya Paramita Rosabila Mbak Ayu Bu. Umur Ibu? Umur saya 18 tahun. Jadi baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf fasialis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah wajah Ibu simetris atau tidak. Saraf fasialis adalah saraf yang mengendalikan beberapa otot wajah. Untuk pemeriksaan yang pertama, saya meminta Ibu untuk mengangkat alis. Jadi baik Ibu, dan pemeriksaan yang kedua, saya minta Ibu untuk tutup mata. Boleh dibuka matanya. Dan yang terakhir, saya meminta Ibu untuk tersenyum dan menunjukkan gigi. Ya, jadi baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan hasilnya normal. Sekian untuk pemeriksaan hari Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga Bu. Iya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Perawat Freddy Susanto Lima. Panggil saja Perawat Freddy. Saya bertugas pada pagi hari ini. Apakah aku sedang lengkap Bapak siapa? Perkenalkan nama lengkap saya Jose Alessandro Hamadu. Umur Bapak berapa? Saya Asal saya. ini Ini sebabnya di sini Indonesia apa? masih ada gangguan sedikit Apakah boleh saya melihat dengan Bapak Pak? dengan saya pendengaran dan saya sulit untuk mendengar jelas. Pas kita Komisi Bapak akan sedikit melakukan pemeriksaan, yaitu kali ini terdiri dari pemeriksaan untuk pendengaran dan keseimbangan pada Bapak. Untuk pemeriksaan ini ada terdiri tes bibir, tes ringan dan tes suara. Kita yang pertama itu tes bibir. Sekarang coba Bapak saya tes lihat siapa ya? Jelas. Silakan disampaikan. Masih.
sweeper antara telinga kanan dan telinga bapak sama, sehingga ketika ada telinga yang lebih keras. Atas tes yang dilakukan tadi, normalnya sweeper antara telinga kanan dan telinga bapak sama, sehingga ketika ada telinga yang lebih keras untuk menunjukkan terjadinya tuli produksi di telinga kanan jika bapak lebih merasa suara keras di sebelah kanan atau tuli produksi di sebelah kiri. Jadi atas 3 tes yang dilakukan oleh bapak, saya menunjukkan bahwa pendengaran bapak normal, pendengaran bukan lagi gangguan. Atas kerjasamanya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Bu Anastasia. Nama lengkap Ibu Anastasia Karina. Ibu punya berapa salah? 20 tahun. Jadi baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan glosofaringius dan fokus. Pemeriksaan yang berikutnya adalah nervus yang ke-9, yaitu nervus glossopharyngeus, pharyngeus, dan fogus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah refleks menelan dari pasien, kemudian yang kedua adalah letak okula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah pada pasien. Kita akan mulai refreshing. Yang pertama yaitu refleks menelan. Kita akan jadi baik Bu, bisa ditelan sambil kita mengamati pergerakan sabun pada pasien, ada naik turun sehingga menunjukkan bahwa fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Kemudian pemeriksaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana posisi uvula dan juga pita suara dari pasien kita. Kita minta untuk membuka mulut. Buka mulutnya Bu. Katakan A. Lebih baik. Yang ketiga, kita akan membuat refleks muntah pada bukan mulutnya kita. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih dulu. Ibu Paramita bisa dirambah ini? Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ibu, nama lengkap saya Ramona Muhammad. Ibu bisa memanggil saya dengan Ramona. Saya perawat tamu yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu Paramita, mohon maaf kalau biasa dipanggil dengan sebutan apa? Ibu Mita. Ibu Mita umur berapa? 16 tahun. Jadi baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pengujian saraf vagus. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang saraf vagus Ibu. Jadi saraf vagus itu saraf terpanjang dalam tubuh. Saraf ini mempengaruhi beberapa sistem organ seperti lidah, faring, dan jantung. Kita akan melakukan pengujian saraf vagus. Ada 2 tahap Ibu. Sebentar saya akan memberitahu Ibu
membuka mulut ibu dan mengucapkan kata A tapi panjang. Sebenarnya saya akan melihat ufula ibu apakah bergerak atau tidak. Sebenarnya selanjutnya akan membuka ibu untuk membuka mulut. Saya akan menyentuh bagian belakang badan ibu menggunakan alat yang sudah steril. Ya, jadi baik saya akan melakukan pengujian sekarang. Ibu bisa membuka mulut, terus katakan A secara ini seperti ini. A seperti ini ibu ya. Angkat ibu, ini ibu angkat, buka mulut lagi. Ya, A. Ya. Baik ibu. Selanjutnya bisa membuka mulut lagi. Saya akan menyentuh bagian belakang faris ibu. Ya, saya akan buka mulut. Ya. Dulu, saya simpulkan dari pengujian saraf vagus ini, saraf vagus ibu Mita itu berfungsi dengan sangat normal. Terbukti dari ketika saya meminta tolong ibu membuka mulut untuk mengucapkan kata A tadi, ufula ibu itu bergerak, itu normal ibu. Selanjutnya tadi yang saya minta tolong ibu membuka mulut dan saya menyentuh bagian belakang ibu, terbukti ibu ada refleks untuk muntah, jadi itu normal. Jadi saya simpulkan bahwa saraf vagus ibu Mita itu dalam kondisi normal. Jadi baik ibu, hanya ini saja pengujian saraf vagus pada pagi hari ibu. Terima kasih atas kerjasama ibu. Selamat siang ibu. Nama adik Anastasia selamat masuk misi ibunya. Baik adik, perkenalkan nama saya Wanita Usani Abu Ali. Adik senang saya tahu tadi sini saya tugas. Jadi baik adik nama siapa? Nama saya Anastasia. Umur adik berapa? 20 tahun. Adik sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf aksesoris. Coba ini adik menggerakkan bahu adik secara bersamaan. Adik, coba adik ini putarkan kepala ke sebelah kanan, sebelah kiri. Baik adik, baik adik. Dari hasil pemeriksaan tadi, adik Anastasia itu saraf aksesorisnya baik adik. Terima kasih atas kerjasamanya adik. Selamat siang, adik boleh keluar. Terima kasih ibu. Ibu Delsiani Dangkori. Baik ibu. Silakan duduk ibu. Selamat pagi ibu. Ibu, saya anak-anak pertama. Ibu biasakan saya perawat Ramona. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini ibu. Kalau boleh tahu ibu, ibu biasa dipanggil dengan apa? Delsi. Ibu Delsi ya. Ibu Delsi sekarang umurnya berapa? 19 tahun ya. Jadi baik ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan pengujian saraf hipoglossus ibu. Untuk menambah pengetahuan ibu, saya akan memberikan sedikit wawasan tentang saraf hipoglossus. Saraf hipoglossus itu saraf yang berperan dalam memberikan persyarafan pada otot-otot lidah. Fungsinya untuk mengendalikan otot-otot yang menggerakkan lidah ibu seperti itu.
Jadi otot-otot lidah itu bisa bergerak kalau ada saraf hipoglossus ini ya. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan dua pengujian ibu. Yang pertama itu sebentar saya akan nyuruh ibu meminta tolong ibu untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah lurus ke depan ya, untuk melihat apakah ada defisiasi atau tidak. Nah, defisiasi itu gerakan lidah ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya yang kedua itu saya akan minta tolong ibu untuk memberikan resusitasi atau gerakan. Kita berikan sebentar, saya minta tolong ibu untuk menggerakkan lidah ibu ke pipi sebelah kiri atau kanan. Nanti saya sentuh sini. Ibu kita lakukan pertama. Ibu tolong buka mulut dan julurkan lidah ibu. Ya, baik ibu. Selanjutnya kita akan yang ujian yang kedua ibu. Ibu tolong lidahnya kayak gini. Aduh. Habis ibu. Ya, selanjutnya. Ya, ibu setelah saya simpulkan dari hasil pengujian saraf tadi, saraf hipoglossus ibu masih normal, sangat normal, karena terbukti tadi ketika saya menyuruh ibu untuk membuka mulut dan lidah ibu itu tidak bergerak kiri ya. Selanjutnya ketika saya menyuruh ibu untuk menggerakkan lidah ibu ke pipi kiri dan pipi kanan, ketika saya menyentuh ada responnya yang baik dari lidah ibu seperti itu ya. Jadi pengujian tadi saraf ibu hipoglossus ibu masih sangat normal. Jadi, bagaimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk pengujian pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi ibu.